Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Pagi, Ibu. Nah ya, hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan satu orang memimpin doa. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, nah siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa pembelajaran kita minggu lalu? Teks observasi. Bagus, teks observasi. Ya, siapa yang masih ingat mengenai teks observasi? Ya, silahkan Adisti. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau mengklasifikasi suatu informasi. Nah, jadi tes observasi itu adalah tes yang berfungsi atau kegunaannya adalah untuk mengklasifikasikan atau mendeskripsikan suatu informasi atau suatu objek. Berarti teks observasi ini hampir sama dengan tes deskripsi karena dia itu kegunaannya adalah untuk menggambarkan atau merincikan suatu objek atau merincikan suatu permasalahan. Bagus. Dan sekarang kita masuk ke materi baru. Kita lihat di sini ya. Ini materi kita. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Nah, itu dia. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah nih, ada dua yang harus kita pelajari hari ini, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik lisan maupun tulis dengan kreatif, percaya diri, pantang menyerah selama proses pembelajaran. Nah, ini yang akan kita terapkan di dalam sebuah pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai pada materi, siapa dari Ananda yang pernah membaca sebuah cerita rakyat atau mengetahui apa saja jenis cerita rakyat? Silakan, yuk. Ayo, siapa? Silakan. Ada yang sudah pernah? Silakan. Coba. Nah, Nelil, silakan. Ya, saya pernah membaca cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang. Malin Kundang. Nah, apa jenisnya Malin Kundang ini kira-kira? Apa? Legenda. Dia mengatakan legenda. Apa lagi? Dongeng. Apa lagi? Apa lagi kira-kira jenisnya? Dongeng atau legenda? Nanti kita cari ya apa jawaban tepatnya. Setelah itu, siapa yang pernah? Nah, kita mengambil sisi dua. Ada sisinya satu membaca, satu menonton. Ya, apakah kamu pernah menonton sebuah cerita mengenai cerita yang di TV swasta Indonesia? Pernah? Tidak pernah? Pernah atau tidak pernah? Nah, contohnya satu. Apa contohnya? Nah, pada zaman dahulu itu adalah cerita tentang si kancil. Nah, itu adalah contoh cerita rakyat. Ya, itu dia si kancil adalah cerita rakyat. Nah, itu dia untuk sejak pembelajaran sudah kamu sudah mengetahui apa itu cerita rakyat. Nah, kalau misalnya, nah kita fokus saja ke si kancil. Kenapa si kancil itu kamu golongkan ke dalam cerita rakyat? Pertama, nah satu, dia itu sifatnya menghibur. Kedua,
U. Yang ketiga, bersifat mendidik. Nah, ada lagi yang keempat. Ada yang keempat. Nah, itu dia ya. Jadi bisa kamu lihat bahwa si kancil itu kenapa dia merupakan cerita rakyat, bahwa dia itu pertama menggunakan bahasa Melayu, kedua dia itu menceritakan masa lalu ya, yang ketiga ada nilai-nilai yang harus diambil ya. Itu untuk pengetahuan awal. Dan sekarang kita observasi satu buah teks. Nah, silahkan boleh kamu lihat di papan tulis, boleh juga kamu lihat di buku pegangan siswa nih yang sudah kamu pegang masing-masing ya. Kamu lihat pada halaman 108. Silahkan kamu lihat pada halaman 108. Sambil kamu membaca, nah, saya cek kehadirannya ya. Kita sekali jalan saja sambil membaca, sambil mengecek kehadiran nanti ya. Nah, pada halaman 108 itu ada judulnya Indra Bangsawan. Dan silakan kamu baca selama 10 menit. Adi Aprian Asal Adistia Alek Anna Doni Darmawan Alfa Baby Antiwani Airul Rasa nanti bisa kita terapkan ya melalui bacaan ini. Sebelum kita observasi, Ibu terangkan sedikit mengenai materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kita masuk ke materi. Hikayat. Nah, jadi kita masuk dalam materi hikayat. Hikayat ini adalah salah satu dari jenis cerita rakyat. Nah, yang fungsinya satu adalah sebagai sarana hiburan. Yang kedua sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga adalah sarana pelestarian budaya. Kenapa hikayat itu termasuk sarana pelestarian budaya? Siapa yang bisa jawab? Kenapa dia bisa menjadi sebagai sarana pelestarian budaya? Siapa yang bisa jawab? Kira-kira. Nailil, silakan Nailil. Setelah diceritakan secara turun-temurun. Nah, karena hikayat ini diceritakan secara turun-temurun, ya. Atau kita contohkan satu legenda ya tentang suatu tempat. Nah, itu bisa menjadi sarana pelestarian budaya. Contoh Tangkuban Perahu. Jadi Tangkuban Perahu itu sudah melekat di dalam pikiran masyarakatnya bahwa itu adalah satu yang dikutuk oleh ibunya, pelestarian budaya. Nah, di sana ada letaknya ya. Ada tiga. Kemudian karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama itu adalah kemustahilan. Nah, jadi di dalamnya itu berarti ada hal yang tidak logis dan tidak bisa atau tidak masuk akal. Contoh, ada bayi disertai pedang dan panah. Nah, ini kan tidak masuk akal. Seorang bayi itu lahir langsung memegang panah dan sebuah pedang. Nanti kamu bisa observasi teks yang sudah kamu baca. Yang kedua, kesaktian tokoh. Di dalam hikayat tersebut ada kesaktian para tokohnya. Ya, nah itu dia. Yang pertama, yang contohnya adalah hati kera dapat menyembuhkan luka. Ya, hati kera dapat menyembuhkan luka. Kutipannya adalah anak saudagar mendapatkan luka di tangannya. Luka tersebut tidak sembuh melainkan
yang pemerannya adalah raja, ratu, pangeran dan lain-lain. Ya, yang dia bertemakan atau berlatarkan. Nah, kemudian unsur, kalau kita menggali tentang karya sastra ada dua unsur yang tidak bisa dilepaskan. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ingat, kalian sudah belajar di SMA. Kita di SMA ini cuma melanjutkan awal sudah dilihat. Unsur intrinsik itu yang pertama adalah tema, latar, alur, kemudian amanat, tokoh, sudut pandang. Dari yang enam ini mana yang belum kalian paham di SMP? Silakan tunjuk tangan. Jadi kita ulang bagian yang tidak dipahami saja. Nah, silakan salihkan. Sudut pandang. Oke, sudut pandang yang lain siapa lagi yang belum? Bagian mana yang belum kalian pahami? Siapa? Ayo. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Oke. Salah dalam menjawab pertanyaan. Siapa? Siapa? Kanan? Tidak ada lagi. Cuma sudut pandang. Adakah yang mengetahui tentang sudut pandang? Siapa yang sudah mengetahui tentang sudut pandang? Sudut pandang itu ada berapa? Secara umum. Coba. Sudut pandang ada berapa secara umum? Pernah dengar atau bisikan-bisikan sedikit? Atau sudah pernah dengar di guru SMP sudut pandang ada berapa? Ada? Tiga. Sudut pandang secara umum ada tiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Apa bedanya? Sudut pandang orang pertama itu adalah tokoh utama di dalam karya sastra itu biasanya diganti dengan aku. Aku, ya, aku adalah diceritakan, berarti dia menceritakan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Aku. Dan sedangkan sudut pandang orang kedua itu dengan ciri dia menceritakan seseorang yang dekat dengannya. Ibuku adalah berkelanjutan menceritakan hanya ibu. Jadi kata gantinya adalah dia. Ya, dia. Nanti dia misal, Nailil dengan anak bersahabat, ya, penulisnya adalah Nailil dan diceritakan adalah anak. Tetapi dia memulai dengan sahabatku bernama Ana. Nah, itu nampak dari sudut pandang orang kedua. Sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya bisa jadi dia adalah salah satu dari tokoh, tetapi dia mengetahui watak semua tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi dia itu yang disebut dengan sudut pandang serba tahu. Nah, dia disebut dengan sudut pandang serba tahu. Nah, paham kira-kira? Paham? Sudah. Berarti untuk unsur intrinsik tidak usah diulang lagi. Paham? Nah, apa kegunaan unsur intrinsik di dalam hikayat yang kita pelajari? Nanti ketika kamu membahas mengenai isi, nah kamu kan tadi ada dua tujuan pembelajaran, satu mengidentifikasi nilai, yang kedua adalah memahami isi pokok yang ada di dalam hikayat. Nah, yang untuk mengetahui isi kamu bisa berdasarkan ini. Nah, apakah amanat yang terdapat di dalam hikayat tersebut? Tokohnya siapa? Temanya apa? Latarnya di mana? Harus cocok dengan unsur intrinsik berdasarkan isi yang kamu paparkan. Tidak boleh berbeda. Nah, karena itu perbedaannya di sana. Paham atau tidak kamu di sana berarti kamu menguasai unsur intrinsik. Nah, itu tujuan kedua kita. Di gaya bahasa nanti kita lihat di sini. Nah, nilai-nilai. Nilai-nilai dalam hikayat ada 6. Ya, ada 6 nilai religi, nilai sosial, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai budaya, beserta nilai estetik. Nilai religi adalah nilai berhubungan dengan kepercayaan dan aturan agama. Entah itu sholat, percaya kepada Allah, bermohon kepada Tuhan, sebab yang di gereja ya bukan hanya Islam. Jadi karena kita ini menganut
saling membantu, bergotong royong. Itu termasuk dalam nilai sosial. Nilai moral. Apa nilai moral? Tendra, baca. Apa itu nilai moral? Nah, nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan sopan santun atau sesuatu yang pantas atau tidak pantas. Apakah ini layak kita lakukan atau tidak? Berbohong termasuk perbuatan yang melanggar nilai moral. Menipu termasuk melanggar nilai moral. Itu dia. Bukan sosial ya, moral. Nilai pendidikan. Kalau nilai pendidikan berhubungan dengan gimana dia mendapatkan sebuah pendidikan. Misal, dua contoh yang saya berikan. Anak dikirimkan oleh ayahnya ke pesantren untuk memperoleh pengajaran agama Islam. Itu nilai apa? Pendidikan. Jangan salah mengartikan itu adalah nilai agama. Walaupun di situ menyinggung sedikit mengenai agama Islam, tapi dia berbicara tentang masalah tempat memperoleh. Ya. Kemudian nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Bisa dari dua pemilihan. Satu fisik, dua tersirat. Fisik, kamu perhatikan pakaian orangnya. Adat Jawa seperti apa? Pakai kemben, pakai kombi. Nah itu adat itu. Nilai budaya. Nah orang Minangkabau pakai apa? Pakai selendang, pakai baju kurung. Orang Aceh pakai baju apa? Jilbab, pakai baju kurung. Itu nilai budaya. Ya. Nah apa lagi akan kamu ketemu? Atau kamu bertemu dengan sebuah kasus di negeri pula. Di daerah A. Nah cara membina perempuan disebutkan seperti 1, 2, 3. Itu adalah nilai budaya. Ya, itu dia. Sedangkan nilai estetis bisa kamu lihat dari gaya bahasanya. Ini dia yang akan kita bahas. Gaya bahasanya 1, antonomasia. Nah, antonomasia lihat. Gimana letak penegiri pujian ini? Dia hampir meledak. Nah, masa yang marah sampai meledak? Itu kan tidak mungkin. Ya, itu kita menolak. Lebih-lebihan. Ya, perbandingan atau simile selalu menggunakan kata seperti, laksana, bak, dan bagaikan. Ya. Lalu antitesis. Ada pertanyaan? Tidak? Paham? Paham? Terasa lagi paham? Paham. Bagus. Ya, kalau paham. Sekarang kita observasi bacaannya yang 10 menit tadi. Mana letak paham? Ya. Nah, kita mulai mengobservasi. Indra bangsawan. Tadi sudah kamu baca 10 menit. Benarkah ini sebuah hikayat? Benar. Kalau dia hikayat, dia harus punya karakteristik hikayat. Ada berapa karakteristik tadi? 4. Nah, berarti kalau dia punya ini dia adalah hikayat, dia harus punya karakteristik. Sebutkan karakteristik yang kamu lihat dari teks ini. Siapa kita? Dan Anna, silakan. Karakteristiknya tadi yang ada di situ ada pemestahilan, ada kesaktian tokoh, ada antonim sama stansa. Anonim ya, bukan antonim ya. Antonim itu lawan kata. Nah, kemustahilan, kesaktian, anonim dan istana setris. Menurut Anna, ada yang menyatakan lain? Sama? Yang laki-laki belum mendengar sekarang. Ayo nasi takwa. Oke, orang dan satu sama. Nah, kalau sama, kamu beri contoh satu karakteristik kemustahilan. Mana yang mustahil di sana? Putri Ratna Sari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratna Sari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Pada sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu 7 bulan.
berarti ketika tidak mungkin rasanya seorang putri keluar dari kesaktian, siapa bisa jawab? Nah, silakan Tony. Kesaktian kau indra bangsawan mengalahkan bangsa. Ya, berarti indra bangsawan mengalahkan bangsa. Ada lagi yang menemukan kesaktian di sana? Nah, Sarika. Nah, seorang manusia membunuh ganda yang dinamakan sana sebagai burung yang besar. Siapa lagi? Kesaktian. Ayo. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hitam untuk mengalahkan bangsa. Nah, kesaktiannya raksasa bisa merubah wujud. Nah, itu kan sakti namanya itu. Tidak dimiliki oleh orang lain. Ada lagi? Sudah? Nah, anonim. Di mana letak anonim di sana? Nah, tidak disebutkan ya siapa pengarangnya. Terakhir, istana sentris. Mana orangnya? Nah, di mana letaknya bahwa ini berlatarkan istana? Siapa bisa jawab? Angkat tangan kalau bisa. Nah, cerita lagi. Seorang raja dari negeri syariat. Apa? Seorang raja dari negeri syariat. Nah, seorang raja akan disebutkan di sana secara langsung ya. Seorang raja dari negeri A. Nah, seperti itu. Berarti latarnya memang sebuah istana. Dan kedua, kalau memang dia kaya, nilai apa saja yang ada di dalamnya? Coba siapa yang sudah menemukan? Tentunya Alex. Nilai yang terdapat pada riwayat adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai pendidikan. Nah, nilai agama, moral, budaya, dan nilai pendidikan. Satu nilai agama, Alex. Melakukan pembacaan doa, membagikan sedekah pada fakir miskin. Nah, membagikan sedekah pada fakir miskin. Bagus. Untuk nilai sosial, dapat saya jawab. Nilai sosial. Nah, Saling menghargai dan menghormati. saling menghargai dan saling menghormati. Nilai moral. Nah, nilai moral. Nah, Adisti. Tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, berarti itu menyalahi nilai moral ya. Nilai estetis. Ada yang menemukan nilai estetis di sana? Nah, Nail. Di situ terdapat dua nilai estetik yaitu antonomasia, Tuan Putri Siti Genti. Yang kedua antitesis yaitu anak yang tua bernama Syafri dan yang muda bernama Indra Bangsawan. Nah, ada dua ya. Satu antonomasia, yang satu lagi adalah antitesis. Dan berlawanan satu, yang satu antonomasia adalah panggilan kepada sang putri. Nah, itu dia. Sang putri adalah panggilan kehormatan untuk anak perempuan seorang raja. Kan itu yang mengetahui. Nah, bagus. Dan itulah tadi bentuk observasi secara menyeluruh mengenai kekayaan. Dan isinya, dan siapa yang bisa menceritakan sedikit mengenai isi tentang kekayaan Indra Bangsawan? Silakan, katanya. Berdasarkan bahasamu sendiri. Siapa kira-kira? Sadri, silakan. Bicara ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Syafri dan Indra Bangsawan. Baginda raja memuji siapa yang paling layak menjadi putranya. Dia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya menjadi guru beribu. Dalam perjalanan keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Syafri tiba di sebuah padang dan bertemu dengan putri Ratnasari dari dalam gentong. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai di negeri Antah Berantah yang dikuasai oleh Raksa. Raja Fakir, raja negeri antara Antah Berantah membuat sayembara. Siapa yang dapat mengalahkan Raksa akan menjadi menantunya. Akhirnya, Indra Bangsawan menikah dengan putri Kemalasari setelah berhasil mengalahkan Raksa. Itu ya, tadi ya. Berarti ceritanya adalah mengenai dua orang anak raja yang akan dijadikan pewaris lalu dilakukan sayembara oleh ayahnya. Nah, betul. Itu berdasarkan unsur intrinsik. Ada latarnya di sana disebutkan, ada
Akhirnya tokohnya sudah benar. Siapa tokohnya? Indra Bangsawan, Syahperi, Sang Raja, Putri Ratna Sari. Nah, itu dia. Berdasarkan itu kamu bisa memahami isi cerita. Sudah paham kira-kira melalui observasi kita sebentar ini? Paham? Paham kira-kira ya? Nih, dah, baik. Ada pertanyaan dulu sebelum paham? Sebelum kita masuk ke latihan, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nah, saya punya atau ibu punya LKPD nih yang akan kamu kerjakan. LKPD ini harus kamu kerjakan ya. Nanti akan ada video yang akan kamu tonton bersama atau kita saksikan bersama selama 8 menit videonya, durasinya 8 menit, sambil kamu coret-coretlah LKPD ini berdasarkan soal yang ada di LKPD tersebut. Ya, silakan kita oper ke belakang ya. 1, 2. Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di Sumatera Utara adalah Danau Toba. Danau vulkanik ini mendatangkan jutaan pengunjung setiap tahunnya. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang pasti diceritakan secara turut-temurun ada Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Kekuatan militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkuat di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah. Pertanyaan nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Siapa tunjuk tangan? Nomor 1. Karakteristik hikayat yang ada pada hikayat Putri Hijau. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, coba. Angkat tangan. Coba. Nailil, silakan. Nailil, hikayat nomor 1. Menurut Nailil. Kita ketik aja ya. Nah, biar nanti kita kawannya nengok. Siapa Lilil? Sekian tokoh cahaya hijau dari langit sore yang berasal dari Putri Hijau. Nah, itu menurut Lilil. Ya, yang kedua. Mustahilan. Seekor naga dari kedalaman laut. Nah, muncul seekor naga dari kedalaman laut. Yang ketiga. Ya. Istana Inggrisnya. Istana Sultan Delhi dan Atas. Ya.
anonim, tidak diketahui siapa penggantinya, ya. Nah, ini sifatnya anonim. Satu besar dan yang lainnya bisa lihat juga. Nah, itu dia. Menurut Nailil, nah ini dia. Menurut Nailil ada jenisnya ada 4, ya. 4 di sana kata Nailil. Apanya namanya? Karakteristik. Nah, karakteristik atau ciri apa, Rex? Ada apa, Lex? Nah, kita lanjut lagi ya. Perhatikan ke depan ya. Nah, lalu kesaktiannya adalah ada sebuah cahaya hijau yang diyakini bahwa itu adalah putri hijau. Berarti putri hijau itu bisa berubah menjadi cahaya hijau. Dan siapa yang mau memberikan tanggapan? Silakan katanya. Untuk nilai-nilai atau ciri-ciri. Ya, ciri-ciri. Ada yang mau menanggapi? Setuju semua? Setuju atau mau menambahkan? Nah, ada yang mau menambahkan? Kalau kesaktian menurut Nailil cuma 1, kemustahilan 1, istana sentris ada 1 contohnya. Ada 2, ya, istana sentris ada Kesultanan Delhi dan Kesultanan Aceh, anonim tidak diketahui pengalamannya. Ada lagi? Cukup? Cukup? Cukup. Berarti ini sudah final ya? Atau ini adalah jawaban untuk karakteristik. Nah, dah. Untuk nilai-nilai siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Pusing, silakan. Kemudian nilai moralnya menghargai pendapat atau keputusan orang lain. Nilai agamanya tidak ada. Menggunakan majas. Tidak menggunakan majas. Ada yang bisa menambahkan? Nah, Adisti duluan ya. Adisti, silakan. Menggunakan majas antonomasia, yaitu siap bermuda, dan menggunakan majas umpan bola, yaitu Sultan Aceh pun marah luar biasa karena merasa terhina. Nah, marahnya luar biasa. Ada yang bisa menambahkan lagi? Nailil, silakan. Menggunakan majas simile dengan kalimat pendukung, saya sangat senang dengan kedatangan tamu seperti Anda. Nah, Seperti Anda. Nah, katanya seperti itu ya, ibarat. Dan apa lagi? Contoh? Apa lagi? Ada lagi yang menambahkan? Saran? Yang tidak setuju? Ada? Untuk yang bapak-bapak atau yang laki-laki? Ada yang mau tangan? Yang tidak setuju? Silakan. Siapa? Yon? Dah, pas berarti ya. Dah, itu untuk nilai-nilai. Karakteristik sudah, nilai-nilai sudah. Isi. Nah, siapa bisa isi? Mengumpulkan satu lagi. Siapa? Nia Rasiska, silakan. Kerasan suaranya. Hikayat Putri Hijau ini menceritakan tentang peristiwa peperangan antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Delhi yang disebabkan oleh penolakan lamaran dari Sultan Aceh oleh Putri Hijau. Nah, disebabkan oleh siapa lagi? Isi. Siapa? Selain yang diungkapkan oleh Nia Rasiska, angkat tangan. Silakan. Ayo siapa? Ada lagi? Ayo Nasib Takwa. Coba, silakan. Saya tahu dari anak-anak tahu sebenarnya yang berkunjung ke istana Kesultanan Delhi untuk menelan Putri Hijau. Namun Putri Hijau menolak lamaran itu dan Sultan Aceh pun kesal karena lamaran yang ditolak hingga menyebabkan peperangan antara Sultan Aceh dan Sultan Delhi. Nah, masih peperangan antara Sultan Aceh dan Sultan Delhi. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan angkat tangan. Sebutkan nama. Lasmi Putri. Desmi Putri. Lanjut. Maksudnya ialah janganlah kita diciptakan oleh cinta dan janganlah kita cepat mengambil keputusan tanpa musyawarah karena menyebabkan penyesalan di akhir. Nah, itu dia. Jangan cepat mengambil keputusan karena yang
sini kamu lihat keputusan yang diambil oleh raja mana yang sana? Raja Aceh yang terlalu terburu-buru dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan itu ada 3 tadi. Ada 3 atau 4 ya. Tiara, Adisti, Dairil, Hairun Nasir Fatwa, Resmi Putri sudah memberikan pendapatnya. Nah itu dia. Dan itu untuk isi. Sudah ada 4 orang. Tema. Siapa yang berani memberikan tema? Yoni. Silahkan Yon. Nah, kata Yoni, temanya adalah lamaran yang ditolak berujung rusuh. Nah, siapa lagi? Tema yang berbeda pendapat. Nah, Sarika. Penyesalan. Nah, penyesalan temanya. Tiara? Peperangan yang disebabkan atas penolakan lamaran. Nah, peperangan yang disebabkan oleh lamaran yang ditolak. Untuk tema, kira-kira nah, bagian mana yang paling mendominasi dalam cerita? Coba. Tri. Nah, jadi untuk tema kita mengambil puncak konflik di mana konflik itu bermula. Kapan konflik itu bermula? Ketika lamarannya ditolak, terjadilah peperangan. Nah, itu dia ya untuk pembelajaran kita hari ini. Berarti Anda sudah bagus ya dalam nilai-nilai, sudah bagus, isi sudah paham, tema pun Anda paham. Berarti untuk hikayat ini, nah, minggu depan apa yang harus kita lakukan? Minggu depan tugas Ananda dengan Ibu adalah hafal, bukan hafal ya, pahami 1 buah hikayat, kemudian ceritakan dengan bahasa sendiri, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai dan isi pokok yang berfokus pada unsur intrinsik yang disebutkan tadi. Paham kira-kira? Nah itu untuk minggu depan ya. Nah sekarang karena kita sudah mengerjakan latihan, ada evaluasi akhir yang harus Anda kerjakan. 1 buah tes atau kita langsung ke ulangan harian untuk hari ini untuk materi hikayat. Dan KPD-nya silakan dikumpulkan kembali di oper ke depan. Kelas ini cukup 10 soal saja berbentuk pilihan ganda ya, soalnya berbentuk pilihan ganda. Ini sudah di-printkan, sudah dicetak. Kalian bisa tulis di sebuah kertas HPS yang sudah disediakan. Nah, ya. Akan berapa lamanya kalian kerjakan ini? Cukup 5 menit saja. Nah, kita sudah paham pertanyaannya dan jawabannya. Sudah dapat kertas jawaban atau kertas HPS, silakan ditulis di sana nama dan kelas. Dan cukup ya. Nama ya. Langsung bekerja. Tidak ada yang nyontek kiri kanan, kerjakan sendiri. Cukup habis. Selesai mengerjakan evaluasi? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul seperti tadi di oper ke depan. Silakan. Tugas kita berikutnya adalah sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa
bisa memberikan kesimpulan tentang latihan yang kita kerjakan tadi. Hikayat Putri Hijau. Dan silakan Adistia. Kesimpulan dari Hikayat Putri Hijau yaitu terdapat karakteristik berupa kemustahilan, kesaktian tokoh, anonim, dan istana sentris. Di sini juga terdapat nilai-nilai yaitu nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai estetis. Sedangkan di sini tidak terdapat nilai religi atau agama. Maksud dan isi dari Hikayat Putri Hijau yaitu menceritakan tentang peristiwa peperangan antar kerajaan Aceh dengan kerajaan Deli Tua. Peperangan itu terjadi karena sang putri menolak lamaran Sultan Aceh. Tema dalam cerita ini yaitu tentang lamaran seorang raja yang ditolak sang putri dan akhirnya memicu sebuah peperangan antar dua kerajaan. Nah, itu ya kesimpulan dari latihan yang kita kerjakan tadi. Ada yang bisa menambahkan? Apa sudah tepat kesimpulannya? Sudah tepat? Sudah. Nah, itu adalah kesimpulan berdasarkan latihan yang kalian kerjakan. Kalau sekarang kesimpulan secara umum mengenai pengetahuan kita tentang hikayat secara keseluruhan. Siapa yang bisa? Nah, silakan. Cerita hikayat adalah cerita yang bersifat mendidik, menghibur, dan sekaligus melestarikan budaya. Dalam cerita hikayat memiliki karakteristik berupa kemustahilan, kesaktian, anonim, dan istana sentris. Cerita hikayat juga memiliki beberapa unsur intrinsik berupa tema, latar, alur, amanat, tokoh, dan sudut pandang. Cerita hikayat juga memiliki beberapa nilai berupa nilai sosial, budaya, agama, moral, edukasi, dan estetis. Ya, itu saja. Nah, bagus. Ya, kita beri apresiasi dulu untuk Adiski dengan Naili. Saya menggunakan untuk motivasi ke depannya. Untuk temanmu yang sudah aktif pada hari ini, kita ucapkan terima kasih. Lalu kita berikan apresiasi. Untuk yang belum aktif, ini adalah jembatan bagi Ananda atau apa yang bisa Ananda contoh supaya ke depannya pembelajaran ini lebih baik lagi, termotivasi oleh temannya yang aktif, jadi dia tidak aktif. Kesimpulan kita rangkum, ya, kita coba rangkum kedua-duanya dari kesimpulan yang diambil dari Adisti dan oleh Naili. Jadi hikayat itu adalah sebuah cerita rakyat yang di dalamnya ada unsur-unsur atau nilai-nilai yang bisa kita teladani, ya, teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu, nah, bisa nampak dari nilai-nilai yang kalian peroleh tadi. Nah, dan isinya juga sangat-sangat bisa dijadikan sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya itu menceritakan tentang cara pengambilan keputusan dari yang dicontohkan oleh Sultan Aceh yang terlalu terburu-buru, jadinya penyesalan, ya kan? Jadi kamu dalam mengambil keputusan harus berpikir dua kali atau berkali-kali. Apalagi itu adalah keputusan yang menyangkut masa depan. Jangan terburu-buru. Nah, itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kalau kesimpulan sudah, kira-kira siapa yang bisa menghubungkan? Nah, kita masuk ke refleksi diri, ya. Refleksi, menghubungkan nilai-nilai yang ada pada hikayat yang kami baca tadi dengan kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menghubungkan? Nah, silakan Karma. Jadi kita mau keputusan sesuai harus diulang ketiga-kali supaya nanti hasilnya itu sesuai. Nah, dalam mengambil keputusan harus dipikirkan terlebih dahulu supaya mendapatkan hasil yang baik. Apalagi contohnya? Yang berlawanan misalnya dengan nilai moral, banyak nggak kamu temukan di kehidupan kita sekarang? Mana ini? Kita tidak boleh meniru sifat Raja Aceh yang terlalu memaksakan kehendak seseorang. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak. Adisti. Kita harus berlapang dada ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, belajar berlapang dada karena belum tentu apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang baik menurut pandangan orang lain ataupun menurut kebutuhan diri sendiri. Nah, itu refleksinya. Lalu, apakah pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami? Sudah. Nanti kalau sudah bisa dipahami, Ananda tinggal meneruskan untuk pembelajaran minggu depan. Silahkan kamu baca sebuah hikayat dan dipahami.
pahami, kemudian besok kita ceritakan di depan kelas, ya. Jadi pakai ekspresi, membacanya pakai ekspresi. Bagaimana cara membaca sebuah hikayat supaya orang lain tertarik, ya. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, tetap jaga protokol kesehatan. Yaitu, Yon, pasang maskermu, Yon. Nah, karena kita harus menjaga jarak aman, kontak fisik. Tadi sebelum kamu masuk ke kelas sudah dilakukan pengecekan suhu, ya. Nah, kalau misalnya suhu di atas 38 derajat, apa yang harus dilakukan? Pulang. Isolasi mandiri. Berarti kita di sini adalah orang-orang yang dikategorikan sehat. Mudah-mudahan selalu sehat dan tidak terpapar oleh pandemi COVID-19. Jadi kalau badan sehat, pikiran juga harus sehat. Nah, sebelum kita mengakhiri, silakan kelas bikin programnya. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.